Assalamualaikum. Pak Rehan. Pak Rehan, buka pintunya, ini Bella datang, Pak. Pak Rehan. Suara Bella. Mau apa ini orang? Pak Rehan. Pak, saya Bella. di sini. Ngapain kamu malam-malam datang kemari? Saya mau ketemu sama Pak Rehan. Kamu benar-benar tidak sopan, Bella. Datang ke rumah laki-laki yang sudah beristri. Gak tahu malu kamu. Saya emang nggak malu, karena saya tidak melanggar norma apapun. Jadi saya tidak akan pergi sebelum saya ketemu sama Pak Rehan. Titik. Astagfirullahaladzim. Sepertinya ada yang tidak beres dengan perempuan ini. Pak Rehan, ini Bella, Pak. Bapak, saya di rumah Bapak. Saya mau ketemu Bapak. Ya Allah, Rehan, itu memang benar suaranya Bella. Iya, itu suara Bella. Saya nggak akan mau pergi sebelum saya ketemu sama Pak Rehan. Bella! Keluar dari rumah saya atau saya panggil polisi. Kamu mau dipenjara. Oh, silakan Bapak memanggil polisi. Silakan aja. Saya nggak takut kalau Bapak panggil polisi. Saya nggak salah apa-apa. Pokoknya saya nggak akan pergi sampai saya ketemu sama Pak Rehan. Bella, kamu kenapa? Kenapa teriak-teriak di sini? Pak Rehan, ada hal yang harus saya omongin sama Bapak. Soal apa itu? Ini masalah kantor, Pak. Apa? Kalau urusan kantor, lebih baik kamu datang besok pagi. Ngapain datang kemari? Sudah malam kan? Ayah, sebaiknya biar kami menyelesaikan masalah ini aja. Ayah masuk aja ke dalam. Najwa, ayah tidak percaya dengan perempuan ini. Kamu lihat aja dia seperti ini. Dia berbahaya sekali. Ayah, aku mohon. Ayah masuk aja ke dalam. Aku takut nanti kesehatan ayah malah terganggu. Kami bisa menyelesaikan masalah ini kok, Ayah. Ya sudah, ayah akan ke dalam. Tapi kalau kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini, bilang sama ayah. Maaf Pak Rehan, saya tuh nggak bisa tidur. Saya tuh mikirin apa sebenarnya salah saya sama keluarga Bapak dan sama perusahaan. Bella, jujur saja padaku. Sebenarnya ada apa kamu datang ke sini? Pertama kali saya kerja sama Pak Rehan, itu karena Mbak Najwa yang minta. Bukan karena kemauan saya sendiri. Oh iya, Bella. Apa kamu masih tertarik untuk bekerja menjadi sekretaris? Tentu saja Mbak. Asalkan bosnya nggak genit. Soalnya kan dunia sekretaris itu udah dunia saya. Namanya kenapa Mbak? Gimana kalau kamu melamar kerjaan di perusahaan Razak Abdurrahman Company? Saya diberi kesempatan kerja karena Mbak Najwa itu mau ngucapin terima kasih sama saya. Karena saya telah menyelamatkan Mbak Najwa. Terus saya ketemu Pak Rehan di kantor. Setelah saya ketemu dengan Pak Rehan, saya sangat mengagumi sikap Bapak yang baik, jujur, juga sangat mencintai istri. Akhirnya saya mau bekerja sama Bapak dan mau mengabdikan diri saya sama Bapak. Sekarang, kalau kamu dapat pekerjaan karena Najwa, kenapa malah bicara seperti ini? Ya sekarang kalau ketertarikan saya itu berubah menjadi perasaan. Jadi perasaan yang aneh, Pak. Dan saya tuh nggak bisa ngebendung perasaan saya sendiri. Kamu ini apa-apaan sih? Walaupun saya menyukai Bapak, tapi bukan berarti kalau saya itu mau merebut Bapak dari tangan Mbak Najwa. Tapi yang terjadi adalah Mbak Najwa itu cemburu sama saya. Jadi feeling aku selama ini benar, kamu memang sudah menusuk aku dari belakang. Tapi saya sudah menerima kok.
hukuman atas perasaan saya ke Bapak. Hukuman? Iya, saya sudah dihukum kok. Pak Razak tiba-tiba mencat saya dengan alasan yang sangat pribadi. Dan itu membuat istri Pak Rehan merasa bersalah. Dan tiba-tiba Pak Rehan sama istri Bapak menjemput Ibu Priyanka ke apartemen saya. Maksud kamu ini apa? Terus saya nggak tahu gimana caranya besoknya saya dapat panggilan kalau saya itu bisa bekerja lagi di Razak Abdurrahman Company. Jadi karena Najwa sudah memaafkan kamu, keluarga Najwa sudah memberikan toleransi, kamu malah bicara begini? Bukan, Pak. Itu bukan toleransi. Tapi itu perasaan bersalah karena sudah memecat saya secara semena-mena. Lalu apa yang jadi masalah kamu? Katakan masalah kamu, ada apa? Masalah adalah, begitu saya masuk kembali bekerja di perusahaan, saya itu merasa dipermainkan. Kalian semua mempermainkan harga diri saya. Itu seperti suara Bella. Harusnya kamu bisa berterima kasih karena itu. Karena kamu bisa bekerja lagi. Kalau begitu kenapa saya harus jadi sekretarisnya Pak Rehan? Kenapa saya bukan jadi sekretarisnya Mbak Najwa aja di butik? Biar Mbak Najwa bisa mengawasi saya secara 24 jam. Untuk apa Bella datang malam-malam ke sini? Saya harus pergi menemui Bella. Priyanka, jangan ikut campur. Kalau kamu keluar dari pintu itu, maka kamu tidak akan boleh kembali lagi. Baik, saya tidak akan keluar. Tapi kamu harus ingat Razak, itu bukan karena saya takut sama kamu. Saya tidak keluar menemui Bella karena saya menghargai anak saya Rehan yang masih ingin tinggal di sini. Dengar ya Bella, memang aku yang meminta kamu untuk kembali bekerja di perusahaan. Karena aku pikir masalah ini harus diselesaikan dengan cara profesional. Karena waktu itu kamu dipecat secara tidak profesional. Maka dari itu aku meminta kamu kembali bekerja di perusahaan. Itu semata-mata supaya kamu tidak merasa sakit hati dan terluka. Tapi Mbak Najwa, Pak Rehan sendiri yang melibatkan perasaan pribadi secara nggak profesional. Maksud kamu gimana Bella? Kenapa kamu jadi nyalain suami saya? Karena Pak Rehan tidak mau menerima saya jadi sekretarisnya lagi. Karena Pak Rehan itu takut menyakiti istrinya. Padahal Pak Rehan itu masih punya hati sama saya. Astagfirullahaladzim, Bella. Kamu ini bicara apa lagi sekarang? Yang kamu katakan ini sama sekali tidak benar. Aku rasa kamu udah mensalahartikan semua yang Rehan lakukan sama kamu. Kamu harus sadar Bella, Rehan itu nggak menginginkan kamu. Itu anggapan Mbak Najwa aja. Saya yakin kok, saya itu punya arti tersendiri di hadapannya Pak Rehan. Tapi Mbak Najwa tenang aja. Karena saya tidak akan mengganggu rumah tangga kalian. Sudahlah, Bella. Apa yang ingin kamu sampaikan sudah aku dengar. Kamu bisa pulang sekarang. Saya meminta hak saya. Saya mau ditempatkan sesuai dengan keahlian saya. Saya adalah sekretaris pribadinya Pak Rehan. Jadi yang kamu inginkan adalah menjadi sekretarisnya Rehan, sekretaris suami aku. Sekarang kamu tahu kan apa yang diinginkan Bella? Jadi aku minta tolong sama kamu terima aja Bella sebagai sekretaris kamu. Tidak, aku tidak bisa menerima dia sebagai sekretarisku, Najwa. Kamu tahu bagaimana dia sekarang kan? Dan aku tidak mau kamu jadi berpikiran tidak cemburu dan stres gara-gara memikirkan Bella. Enggak. Kali ini aku nggak akan cemburu karena aku tahu kalau kamu begitu setia sama aku. Dan aku percaya kamu cuma mencintai aku dan tidak menginginkan perempuan ini. Ya memang begitu, itu betul. Karena cintaku hanya satu. Cintaku itu hanya untukmu. Overacting sekali kamu Najwa. Kamu pikir aku akan mundur begitu saja? Lihat permainan cinta kalian yang penuh sandiwara itu. Jadi Bella, mulai sekarang nggak ada lagi yang perlu kamu khawatirkan. Mulai besok kamu akan kembali menjadi sekretarisnya Rehan. Dan kamu harus ingat, kamu harus bekerja secara profesional. Dan tolong, yang nomor satu adalah jaga sikap kamu. Memuakan sekali wajah munafik kamu Najwa. Kamu sengaja mengatakan semua itu untuk menyindir aku di hadapan Rehan. Tapi awas kamu ya. Kamu akan termakan ucapanmu sendiri. Karena aku bisa melakukan apa yang gak pernah kamu pikirkan. Aku akan membuat Rehan bertekuk lutut di kakiku. Tunggu saja tanggal mainnya.